Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kuntoro. Kita kembali lagi di mata pelajaran pendidikan jasmani. Materi kita pada hari ini adalah permainan bola besar, yaitu sepak bola tentang pola penyerangan dan pola pertahanan pada sepak bola. Pertama-tama, saya sudah menampilkan di sini kalian harus tahu tentang bentuk lapangan sepak bola. Ini sudah saya munculkan di layar ini bahwa ini adalah bentuk lapangan sepak bola yaitu persegi panjang. Dan yang harus kalian ketahui juga, untuk luas lapangan sepak bolanya adalah untuk panjang yaitu 100 sampai 110 meter. Dan untuk lebar itu adalah 64 sampai 75 meter. Nah, ukuran luas tersebut sudah disepakati oleh Badan Federasi Sepak Bola Dunia yaitu FIFA. Kalian juga harus tahu pertama-tama itu tentang pengertian strategi dan formasi. Strategi apa sih, ada yang sudah tahu? Strategi itu adalah suatu rencana yang dibuat oleh tim atau oleh pelatih untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya dalam sepak bola ini adalah kalian mendapatkan kemenangan atau mencetak gol, seperti itu. Nah, selanjutnya formasi. Ada yang udah tahu pengertian formasi? Formasi itu adalah penempatan suatu pemain saat dia berada di lapangan. Itu adalah pengertian formasi. Oke, nah kalian juga harus tahu untuk pemain dalam sepak bola itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada apa aja? Ada yang sudah tahu? Yang pertama itu adalah pemain belakang, bagian pertama. Bagian kedua itu adalah pemain tengah. Yang ketiga itu adalah pemain depan. Ya, jadi dibagi menjadi 3, atau istilahnya itu biasa back, center, dan striker, seperti itu. Oke, di sini tadi saya sudah menjelaskan terkait pemain. Kalian juga harus tahu penempatan pemain itu pada saat di lapangan. Tugasnya bagaimana? Di sini saya akan munculkan. Nah, di dalam lapangan ini, dalam lapangan sepak bola, itu dibagi menjadi 3 bagian yang nanti akan diisi oleh dari pemain yang tadi saya telah sebutkan. Di sini ada bagian pertama ini ada untuk biasanya diisi oleh pemain belakang atau pemain back-nya. Yang kedua ini biasanya diisi oleh pemain tengah. Yang ketiga ini biasanya diisi oleh pemain depan. Ya, jadi kalian harus tahu bagaimana nanti pembagian dalam lapangan sepak bola seperti itu, dan tugas-tugasnya juga kalian harus tahu. Oke, kita kembalikan lagi ke lapangan semula. Selanjutnya, biasanya seorang pelatih itu membuat strategi. Strategi itu ada 2, bisa strategi menyerang atau strategi bertahan, seperti itu. Dan dalam strategi tersebut pasti akan ditugaskan seorang pemain itu yang berada di lapangan akan ditugaskan di bagian mana. Nah, dalam sepak bola itu biasanya ada beberapa formasi yang telah disepakati oleh beberapa pelatih, bahwa dalam sepak bola ini kita yang paling standar biasanya menggunakan formasi 4-4-2 atau 4-3-3, yang paling standar biasanya. Nah, kita akan mengambil contoh dalam pola penyerangan. Biasanya seperti ini. Kalian harus tahu cara membacanya. 4-3-3. Berarti 4 itu adalah pemain belakang. Ini dari nomor 3, 4, 5, 2. Dan ada 3 lagi orang pemain tengah, ada 10, 6, dan 7. Dan selanjutnya pemain depannya ada 11, 9, 8, yaitu berjumlah 3 orang. Nah, ini kenapa disebut pola penyerangan? Karena pemain penyerangnya itu lebih banyak. Seperti ini. Tahu, kalian bisa lihat juga nanti contoh kalian berada ditugaskan di lapangannya seperti apa. Seperti ini yang ada di gambar. Oke, ini adalah contoh kalian berada di lapangan. Jadi kiper ini dilindungi oleh pemain belakang sebanyak 4 orang, ada pemain tengah 3 orang, pemain depan
3 orang itu karena pelatihnya menginstruksikan untuk melakukan pola penyerangan dan menggunakan formasi 4-3-3. Oke, di sini formasi penyerang yang tim biru. Nah, bagaimana sih nanti dalam formasi atau dalam pola pertahanan? Nah, pola pertahanan itu biasanya pemain belakang itu pasti akan lebih banyak. Kalau tadi pola penyerangan tadi kita sudah lihat bahwa ada 3 penyerang, kalau pola pertahanan itu biasanya pemain belakang lebih banyak. Berarti kita lihat, kita ambil contoh misalnya seperti ini. 5-3-3, 5-3-2 formasinya. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tim merah ini adalah menggunakan pola bertahan, yang dimana pemain belakangnya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pemain tengahnya, ya, pemain tengahnya ini cuma 3, 8, 7, 6, dan pemain depannya ini ada 2. Nah, ini nanti pemain yang berada di tengah ini pasti lebih fokusnya juga akan menjaga daerah tengahnya sini sampai menuju ke belakang juga. Jadi memang nanti kalau diinstruksikan oleh pelatih, jika disuruh melakukan pola pertahanan, pasti ini nanti dia akan lebih fokusnya ke bertahan, seperti itu. Nah, bagaimana kita lihat dalam simulasinya? Nah, ini ya, kalian bisa lihat bahwa ini adalah contohnya. Ya, ini adalah contohnya. Nah, ini adalah contohnya. Dari yang sini formasinya adalah 5-3-2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 3, 1, 2, 3. Ini ada 2, 1, 2. Ini adalah pola bertahan. Dan kalau yang biru ini adalah pola penyerangan. Seperti itu. Ngerti ya? Baik, kita kembali lagi ke awal. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam pola itu ada 2, ada pola menyerang dan pola bertahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola bertahan, yang di mana pola bertahan itu dibagi menjadi 2. Jadi ada pola pertahanan namanya zone defense, dan ada lagi namanya man to man. Oke, man to man marking dan zone defense. Ya, zone defense itu apa sih? Zone defense itu adalah hanya menjaga daerahnya saja, ya. Dan man to man marking yaitu adalah menempel, ya, atau menjaga ketat satu lawannya, ya. Misalnya pemain belakangnya ini nomor 4 ini ditugaskan untuk menjaga nomor 8. Ya, ini man to man terus, ya. Jadi selalu bertemu dengan nomor 8 dari tim lawan, seperti itu. Itu adalah man to man. Kalau zone defense itu ketika hanya menjaga daerahnya saja. Misal, ya. Misal kita ambil contohnya adalah misal sini, ya. Misal pemain biru ini, ya, pemain biru ini mengoper bola ke nomor 3 misal di sini. Nah, tugasnya yang paling dekat kalau untuk zone defense itu adalah orang yang terdekat dengan bola. Orang yang terdekat yang mana? Antara nomor 9 atau nomor 8, seperti itu. Tergantung nanti bola diarahkannya kemana. Kalau misalnya bolanya dibawa oleh pemain ini, ya, bolanya ini dibawa oleh pemain ini ke depan, berarti nanti nomor 8 ini adalah tugasnya bergeser saja. Seperti ini. Ini adalah zone defense, jadi tidak diambil langsung. Tidak diambil langsung atau tidak dijaga langsung orangnya. Jadi hanya menutup saja daerahnya. Nah, ini nanti bergeser seperti ini. Karena kenapa? Agar nanti ketika tim biru ini memainkan bolanya,
dia itu nanti akan mendelay lagi. Jadi dia pasti akan mengulur lagi bagaimana caranya dia bisa mencapai daerah depan ini, karena hanya ditutup dengan daerahnya ini. Karena dia misalnya nanti sudah dijaga daerahnya di sini, pasti nanti bisa jadi bolanya ini akan diopernya ke sini. Seharusnya misalnya bola akan dioper ke depan, karena sudah ditutup pasti diopernya nanti bisa ke samping ataupun ke belakang seperti ini. Ya, itu adalah zone defense. Kalau man to man marking, ya berarti tugasnya adalah 1 lawan 1. Ya, 1 lawan 1 dijaga ketat agar kenapa? Agar pemain yang berada di lapangan ini bingung nanti bagaimana caranya untuk mengembangkan permainan seperti itu. Ya, karena dia selalu dipres dengan lawannya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait tentang pola pertahanan dan pola penyerangan? Ya, itu dia salah satunya dari contoh-contoh pola penyerangan dan pola bertahan. Nah, untuk pola penyerangan itu juga biasanya dibagi menjadi beberapa cara, ya, yang dimana itu dalam biasanya penyerangan, pola penyerangan itu dia menggunakan cara passing, ya, maksudnya dalam arti menggunakan cara passing antar lini supaya ketika permainan dengan cara passing itu dia akan lebih cepat, ya, akan lebih cepat untuk membuka ruang seperti itu. Jadi nanti pasti untuk seorang pemain bertahan ini pasti nantinya akan bingung bagaimana dia untuk mendapatkan bola seperti itu. Atau nanti juga misalnya ada lagi namanya pola penyerangan nanti counter attack. Ya, counter attack misalnya dari sini seorang pelatih itu menginstruksikan ketika tim yang biru ini sudah melakukan penyerangan terus-menerus, pastikan pemain belakangnya ini bisa lengah. Nah, dari sini seorang pelatih bisa menginstruksikan untuk melakukan counter attack, yang dimana counter attack itu adalah pola penyerangan cepat. Ya, jadi mungkin saja bola yang setelah dari kiper ini diberikan ke nomor 5, ya, karena pemain belakang ini pada maju, ya. Mari saya di nomor 5, bolanya ada di nomor 5 ini. Ya. Ini nanti bisa aja, bisa langsung passing cepat, 5 ke 8, 8 ke 9, seperti itu. Ya, karena melihat situasi pemain belakang dari tim lawan ini tidak menempati posisi awalnya, seperti itu. Ya, itu adalah penjelasan dari tentang pola penyerangan dan pola pertahanan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kalian bisa tanyakan saja langsung di kolom komentarnya. Kalau tidak ada, berarti pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Itu yang saya dapat sampaikan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.